assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe, like, dan komen, dan juga mungkin share-share konten-konten aku ini. Dan bagi kalian yang mungkin belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe dan jangan lupa buat klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru, guys. Oke? Nah, bagi kalian pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya Kota Jogja. Kota yang memiliki sejarah panjang ini tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar, namun juga memiliki tempat-tempat yang dipenuhi dengan aura angker dan juga aura mistis, guys. Bahkan tempat angker itu pun berada di salah satu universitas negeri yang ada di kota Yogyakarta. Munculnya tempat horor yang ada di kota Yogyakarta ini juga bukan merupakan isapan jempol belaka, guys. Karena para masyarakat sendiri yang melihat penampakan-penampakan di tempat-tempat tersebut. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa tempat yang disinyalir itu menjadi tempat angker, yang memang udah dikenal angkernya, dan juga aura mistisnya gitu loh, guys. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Tempat pertama adalah Bundaran Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kalian pasti udah pada tahu Universitas Gadjah Mada, guys. Universitas Gadjah Mada ini merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Sebagai kampus yang legendaris, bahkan pembangunannya sendiri pun dipimpin langsung oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno kala itu. Dari tanah yang sangat luas dibangunlah kampus UGM ini, guys, di tahun 1949. Sesuai umurnya, kampus tua ini memiliki cerita-cerita horor yang menyertainya hingga kini, guys. Nah, salah satunya adalah Bundaran Fakultas Teknik itu sendiri. Sebagai kawasan yang tergolong rimbun, tak salah jika memang mengatakan bahwa Bundaran Fakultas Teknik ini memang memiliki aura mistis yang sangat kental, guys. Sebuah jalan melingkar dengan pohon beringin dan juga ranting serta daun yang memayungi tempat tersebut membuat bulu kuduk siapapun orang yang melewati jalan tersebut di tengah malam atau di malam hari sangat merinding. Sebuah jalanan melingkar dengan pohon beringin yang besar serta dahan dan juga daunnya yang memayungi jalanan tersebut pasti membuat bulu kuduk siapapun yang melewati tempat tersebut di malam hari meremang, guys. Konon katanya ketika kamu menyanyikan lagu Gugur Bunga di malam hari, kalian pasti akan melihat sebuah penampakan yang sangat menyeramkan, guys. Nah, ciri-ciri kedatangan sosok tersebut adalah adanya bau wangi yang menyapa indera penciuman kalian, guys. Jadi guys, kalau misalnya kalian mencium bau wangi, tapi bau wanginya itu kayak menyengat banget, berarti hantu tersebut agak jauh. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kalian mencium baunya itu samar-samar, berarti hantu tersebut ada di belakangmu atau mungkin sedang membonceng motormu, guys. Bagaimana menurut kalian dengan cerita ini? Apakah kalian percaya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Yang kedua ada Rumah Kentang Kota Baru. Pasti kalian udah nggak asing lagi dengan namanya Rumah Kentang. Benar, guys. Ini adalah judul film yang diangkat oleh salah satu sinias Indonesia. Nah, by the way guys, apakah kalian tahu kalau misalnya Rumah Kentang itu nggak hanya ada di Bandung, tapi melainkan juga ada di Jogja, guys. Jadi, Rumah Kentang yang ada di Bandung dan di Jogja ini berbeda, guys. Jadi guys, Rumah Kentang yang ada di Bandung dan juga Rumah Kentang yang ada di Yogyakarta ini sangat berbeda, guys, historinya. Jadi kalau misalnya yang Rumah Kentang yang ada di Bandung ini kan mengatakan kalau misalnya ada anak laki-laki yang nggak sengaja menceburkan dirinya ke kuali kentang gitu kan, yang berisi kentang. Nah, kalau misalnya yang ada di Yogyakarta ini nggak kayak gitu, guys. Masyarakat di sana itu suka banget nyium bau kentang pada malam-malam tertentu, guys. Nah, masyarakat di sana itu percaya bahwa bau kentang itu tuh identik dengan kedatangan genderuwo. Bahkan masyarakat di sana tuh ada yang beberapa orang melihat penampakan noni-noni Belanda yang ada di rumah tersebut, guys. Dan juga nggak hanya noni-noni Belanda tersebut, guys, melainkan ada sosok-sosok astral yang wajahnya atau rupanya atau bentuknya itu benar-benar kayak udah di luar nalar. Kayak gitu, guys. Nah, bagi kalian bagaimana cerita yang satu ini? Apakah kalian merinding seperti yang aku rasakan saat ini? Yang ketiga adalah Rumah Pocong Sumi di Kota Gede. Nah, Rumah Pocong Sumi ini adalah bangunan tua yang lebih dari 1 abad, guys, berdirinya. Dibangun pada tahun 1860.
yang waktu itu Indonesia tuh masih belum merdeka, bahkan kayak belum memikirkan tentang kemerdekaan kayaknya ya guys ya. Konon katanya guys, di rumah tersebut terjadi sebuah kejadian yang sangat-sangat menyeramkan. Konon ceritanya begini guys, pada tahun 1935 ada suami istri yang menempati rumah tersebut. Sang perempuan ini atau sang istri ini bernama Sumi. Nah, kala itu si Sumi ini sedang berada di rumahnya sendiri tanpa suaminya. Jadi suaminya itu pengusaha batik yang mengharuskan si suaminya ini untuk keluar kota gitu loh. Nah, suaminya ini sebelum berangkat keluar kota, dia udah diwanti-wanti nih. Dia udah mewanti-wanti si istrinya, si Sumi ini, buat jangan membuka pintu rumahnya sembarangan di malam hari gitu kan. Namun pada suatu malam ketika Sumi tengah sendiri di dalam rumahnya, ada suara pintu yang mengetuk rumahnya tersebut. Nah, ketika dibuka, ternyata siapa guys? Ternyata itu ada perampok guys. Perampok-perampok itu tidak hanya menyita hartanya si Sumi, namun apa guys? Mereka memperkosa si Sumi dan juga membunuh dan mencekiknya hingga mati di tempat itu guys. Nah, konon katanya setelah kejadian itu tidak ada orang yang mau menempati tempat tersebut. Nah, hingga saat ini tempat tersebut dialihfungsikan menjadi sebuah kantor Bank BTN Syariah gitu loh guys. Selanjutnya ada Goa Jepang. Nah, by the way, Goa Jepang ini berada di lereng Gunung Merapi guys. Goa yang memiliki 8 pintu yang saling terhubung ini juga memiliki aura angker dan juga aura mistisnya tersendiri guys. Nah, by the way, sebelumnya Goa Jepang ini merupakan peninggalan sejarah juga, karena di gua tersebut pernah dijadikan tempat persembunyian dan juga tempat penyiksaan pada zaman penjajahan Jepang dahulu. Nah, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa mereka suka melihat penampakan pocong di sekitaran gua tersebut guys. Nggak nyampe di situ aja guys, ternyata dulu pernah ada para wisatawan yang lebih dari satu itu menghilang guys. Mereka menghilang aja, mereka udah dicari kemana-mana tapi nggak ketemu guys, bahkan sama para masyarakat yang ada di sana. Tapi tahu-tahu mereka tuh kayak ketemu di jam 8 malam. Nah, para warga setempat itu percaya guys kalau si para wisatawan ini mungkin disesatkan oleh penunggu yang ada di Goa Jepang tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya dengan cerita ini? Tolong tulis komentar kalian di bawah. Benteng Brandenburg. Berbicara tentang kemistisan atau aura angker dari museum ini, pasti kalian juga mungkin udah pada tahu ya guys ya, dari mulut ke mulut. Karena memang cerita tentang keangkeran dan juga kemistisan museum ini tuh emang udah tersebar kemanapun gitu loh guys. Nah, pada suatu ketika, ada seorang bapak-bapak yang tengah mengayuh becak yang melewati tempat tersebut di malam hari. Tiba-tiba, bapak pengayuh becak itu melihat sosok wanita yang cantik yang berdiri di depan benteng tersebut, guys. Bapak becak ini pun kayak kasihan gitu loh, jadi menawarkan tumpangan ke si perempuan tersebut. Namun guys, yang bikin merindingnya adalah ketika si wanita tersebut membuka gaun yang tengah ia pakai, kakinya bukan kaki manusia, melainkan kakinya kaki kuda guys. Kalian bisa bayangkan kan, wanita cantik di badannya itu cantik secantik itu, tapi di bawahnya kakinya kaki kuda. Aduh, ceritanya tuh gak nyampe situ aja guys. Pernah ada seseorang yang melihat dan juga mendengar pasukan serdadu kala itu guys. Mereka menggunakan pakaian yang lengkap, namun guys, yang bikin salfok apa? Mereka tanpa kepala, alias nggak ada kepala, kayak cuma badannya doang gitu berbaris dan berjalan rapi. Coba guys, kalian bayangin. Gimana menurut kalian kalau misalnya kalian berada di posisi sang yang lihat itu? Apa kalian langsung lari terbirit-birit? Atau kalian cuma diem aja nge-freeze? Atau kalian pingsan? Komentar kalian di bawah ya guys. Lanjut. Kana Menjangan. Kana Menjangan ini bentuknya menyerupai kubus gitu loh guys. Nah, konon ada sebuah cerita dari seorang bapak-bapak. Beliau ini pulang kerja di malam hari yang menyetir mobil gitu loh. Ketika dia asik menyetir mobil, dia nggak sadar kalau dia ternyata mengelilingi tempat itu sebanyak 3 kali guys. Jadi dia kayak emang pulangnya ngelewatin situ gitu kan. Kayak nyetir, tahu-tahu dia udah ngelewatin itu selama 3 kali putaran. Dan dia baru ngeh guys.
Nah, cerita mistisnya ini nggak cuma sampai situ guys, ini masih bapak yang sama ya guys ya. Jadi, pernah suatu ketika si bapak ini suka kan nganter jemput si cucunya yang waktu itu masih di TK. Yang kalau misalnya nganterin si cucunya ini emang lewatin kandang menjangan ini kan guys. Nah, setiap ngelewatin tempat itu, si cucunya ini tuh kayak suka melambai gitu ke tempat yang kandang menjangan ini. Sempet kan kayak beberapa kali si bapaknya ini kan kayak curiga gitu kan. Nah, terus pernah suatu ketika dia nanya nih ke cucunya. Nah, ketika si bapak ini menanyakan pada cucunya alasan si cucunya itu suka melambai ke tempat tersebut, si cucunya ini mengatakan bahwa ada seseorang yang memang tengah melambai padanya. Jadi kayak si cucunya ini tuh kayak cuma ngebales lambaiannya orang gitu loh. Dan kisah mistisnya itu nggak hanya sampai situ aja guys. Konon katanya ada seorang mahasiswa yang melewati tempat tersebut di malam hari. Ketika dia lagi asik nih naik motor, tiba-tiba dia dikejutkan oleh penampakan sosok wanita berbaju putih, berambut hitam yang menggantung diri. Yang dia tengah melayang-layangkan kakinya di depannya guys. Jadi dia ngeliat wanita lagi masih ada gantungan buat lehernya gitu, yang goyang-goyangin dirinya gitu, goyang-goyangin kakinya. Itu guys. Nah, bagaimana menurut kalian dengan cerita yang satu ini? Apakah kalian merinding? Tolong tulis di kolom komentar ya guys. Nah, segitu dulu cerita dari aku. Aku harap kalian menyukai dan juga menikmati konten aku kali ini. Dan bagi kalian yang mungkin suka sama konten aku, please banget jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya guys ya. Oke. Dan bagi kalian yang mungkin mau kasih kritik, saran, atau ada pengalaman horor lainnya, jangan lupa kirim ke email aku yang akan aku sertakan di deskripsi. Oke guys? See you di next video selanjutnya guys. Bye bye.